All life is problem solving. Seluruh kehidupan kita sebenarnya adalah memecahkan masalah. Dari mulai kita dilahirkan, kita dididik, kita kuliah, kita bekerja, dan hingga sampai saat ini semuanya adalah proses memecahkan masalah. Oleh karena itu, kita harus punya keterampilan dalam memecahkan masalah tersebut. Ada pepatah mengatakan, no problem is solved with the same consciousness that created it. Yang artinya, sebenarnya kita tidak bisa memecahkan masalah dengan cara yang sama ketika masalah tersebut diciptakan. Kita harus punya cara-cara yang berbeda dalam memecahkan masalah-masalah tersebut. Saya akan sampaikan basic steps to solve problems, langkah-langkah dasar dalam memecahkan masalah. Langkah pertama adalah state the problem. Seringkali masalah muncul dan kita tidak bisa mengatasinya karena kita belum meluangkan waktu untuk benar-benar mengenali masalah tersebut. Catat masalah tersebut. Kemudian yang kedua, kumpulkan fakta-fakta. Kumpulkan perasaan, opini yang ada di sekitar Anda. Langkah berikutnya adalah restate the problem. Nyatakan kembali, tulis kembali masalah yang terakhir. Seringkali ketika kita harus merestate the problem, menyatakan kembali masalah setelah pengambilan informasi, masalah yang timbul pertama kali berbeda dengan masalah yang setelah dibuat ulang. Identify alternative. Kenali, cari alternatif pemecahan. Dengan berbagai tools yang nanti akan saya sampaikan, Anda akan dapat mengenali lebih baik permasalahan yang ada. Kenali, pilih alternatif pemecahan yang bisa Anda buat. Berikutnya adalah evaluate the alternative. Evaluasi alternatif tersebut. Pilih alternatif yang tidak terlalu berbiaya, tidak terlalu lama, sehingga Anda mendapatkan pilihan-pilihan yang sederhana. Implement the decision. Terapkan alternatif yang Anda sudah dapatkan. Dan setelah itu, Anda harus mengevaluasi hasilnya. Evaluate the result. Demikianlah 7 langkah dasar dalam mengatasi masalah. Generic tools to problem solving. Alat-alat yang umum digunakan dalam pemecahan masalah. Yang pertama adalah 5 why analysis. 5 why analysis adalah metode menginvestigasi, drill down, dengan cara menanyakan permasalahannya hingga sampai pada akar permasalahan. Seorang problem solver menanyakan why, mengapa, hingga 5 kali. Diharapkan permasalahannya diketahui akarnya. Bagaimana apabila setelah ditanyakan ke-5 kali akarnya masih belum selesai? Maka silakan ditanya dengan mengapa selanjutnya hingga ditemukan akar permasalahannya. Berikutnya adalah brainstorming. Metode ini adalah metode mendapatkan banyak gagasan dalam waktu singkat. Mengapa brainstorming diperlukan? Pertama, brainstorming diperlukan karena satu orang mempunyai keterbatasan, sehingga diperlukan banyak pikiran, banyak otak untuk menyampaikan gagasan tersebut. Kita tahu bahwa the best way to get a good idea is to have many ideas. Cara terbaik mendapatkan satu gagasan yang baik adalah dengan cara mendapatkan banyak sekali gagasan dan disimpulkan menjadi satu gagasan yang terbaik. Langkah-langkah dalam brainstorming adalah pertama, mengumpulkan beberapa orang, mencari gagasan, dan mulai mendiskusikan apa yang menjadi kepentingannya. Six Thinking Hat adalah metode berpikir sesuai dengan topi yang kita kenakan.
Apabila kita mengenakan topi berwarna putih, maka kita diminta untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada terhadap masalah yang kita hadapi. Topi kuning, kita diminta untuk mengenali dampak positif dari masalah yang kita alami. Topi hitam kita kenakan dan kita diminta untuk mengenali dampak-dampak negatif dari masalah yang kita hadapi. Berikutnya adalah topi merah. Topi merah membuat kita untuk meluangkan waktu sejenak untuk berpikir kira-kira bagaimana perasaan Anda terhadap masalah tersebut. Dan pada topi hijau, kita diminta untuk berkreativitas mencari alternatif pemecahan dalam masalah tadi. Dan pada topi biru, kita diminta membuat kesimpulan.